Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian juga dengan Bapak Ibu P3K dan para PNS yang ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, tentunya ini merupakan satu ulasan informasi Bapak Ibu terkait dengan apa tujuan dan maksud didesaknya pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini atau yang dikenal dengan RUASN. Nah, terkait dengan informasi mengenai desakan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, karena memang terdapat banyak hal yang perlu kita ketahui di dalamnya yang merupakan kepentingan seluruh elemen negara. Maka suatu hal yang wajar kalau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini didesak pengesahannya. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, tentunya ada beberapa unsur yang harus diperhatikan kira-kira apa yang membuat para honorer, P3K, PNS, dan juga semua elemen pemerintah pusat dengan RUASN ini. Maka harus kita ketahui kira-kira apa pentingnya RUASN. Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi mengenai channel ini, jangan lupa dukung dan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara katanya telah mencapai babak akhir uji publik di sejumlah daerah, tentunya di berbagai universitas Bapak Ibu ya, karena uji RUASN ini wajib di akademisi. Jadi babak terakhir uji publik di sejumlah daerah terakhir dilaksanakan di Universitas Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara. Dan sebelumnya juga sudah dilaksanakan uji publik terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini di berbagai universitas lain, termasuk Universitas Negeri Padang, termasuk UNES, dan terakhir adalah di Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. Uji publik revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara melibatkan berbagai pihak dan unsur profesional untuk memberikan masukan dan perbaikan terkait dengan apa yang telah dimuat di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Tentunya yang bisa diperbaiki maka diperbaiki, dan yang mungkin akan ditambah pasti akan diberikan masukan oleh para unsur profesional yang telah ikut terlibat mendengarkan, membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Kita ketahui bersama bahwa dalam hal penggodokan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ini adalah kerja keras pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tujuan utama uji publik RUASN adalah untuk menghasilkan draft terbaik yang dapat menjadikan manajemen aparatur sipil negara terwujudnya birokrasi yang profesional sebagaimana harapan. Hal ini menjadi desakan dan kepentingan negara untuk mengubah mindset aparatur sipil negara dalam mengemban amanah sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, berarti revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bukan hanya mengatur terkait dengan harapan pengangkatan honorer menjadi ASN, demikian juga dengan pembahasan P3K, tetapi juga penting untuk para aparatur sipil negara. Namanya saja Undang-Undang ASN, berarti masuk ya semua aparatur negara.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian PRB Alex Deni menyampaikan penjelasan rinci bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi momentum untuk mengubah mindset aparatur sipil negara. Pegawai negeri sipil harus memahami bahwa keberlangsungan karir mereka itu ditentukan oleh mindset yang ada pada mereka. Yang artinya nantinya karir para pegawai negeri sipil akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. Alex mengharapkan kepada aparatur sipil negara supaya bisa memberikan pelayanan publik agar negaranya berdaya saing sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Dengan adanya cara pandang demikian, beliau yakin bahwa para pegawai negeri sipil akan mendapatkan gelar kehormatan dan karirnya akan cemerlang. Jadi ini adalah menjadi satu kunci Bapak Ibu yang telah termuat dalam RUASN ketika nantinya ini sudah disahkan menjadi undang-undang yang sah dan resmi. Karena pola pentingnya di sini adalah mengatur mindset aparatur sipil negara. Disampaikan bahwa spirit dari revisi Undang-Undang ASN ini adalah bagaimana para aparatur sipil negara mulai berpikir hanya akan bertahan menjadi aparatur sipil negara bukan karena status ASN mereka, tapi karena kinerja dan terus mengembangkan kapasitasnya. Ini penyampaian Alex dalam uji publik revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di Universitas Samratulangi Manado di Sulawesi Utara. Sebagaimana dikutip Klik Pendidikan dari menpan.go.id pada hari Jumat 18 Agustus 2023. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terjadi karena saat ini masifnya disrupsi digital di setiap instansi maupun lembaga. Alex mengungkapkan pentingnya revisi Undang-Undang ASN pada beberapa klaster pembahasan. Tentunya dalam hal pembahasan klaster ini, ya ini disertai dengan dasar yang telah termuat di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Seperti penguatan sistem merit, kesejahteraan, penataan tenaga non-ASN, hingga digitalisasi manajemen ASN, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga menguatkan kinerja aparatur sipil negara dan perilaku jauh dari politisasi dalam melaksanakan tugas negara. Jadi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan mendorong aparatur sipil negara semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas ASN itu sendiri. Jadi selain itu, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga ini mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Jadi ini termasuk unsur pentingnya Bapak Ibu ya. Selain mengatur mindset para pegawai negeri sipil atau para ASN, juga mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Demikian dengan keterlibatan para ASN dengan berbagai hal, termasuk dalam hal intervensi politisasi yang mungkin mempengaruhi netralitas para ASN. Sebelumnya juga, instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi. Jadi ke depan setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu, wajib diharuskan ada izin dari menteri. Nah tentunya ini adalah izin menteri yang ada kaitannya dengan kebutuhan ya formasi pada jenis jabatan tertentu yang akan dibutuhkan. Selain itu juga kebutuhan aparatur sipil negara juga ditetapkan harus ya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disebut dengan ANJAP ABK. Undang-undang yang baru nantinya metodologinya yang bersifat teknis seperti ANJAP ABK tidak disebutkan lagi di undang-undang. Sehingga pemilihan metodologi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ini ujar Alex Bapak Ibu ya, sebagaimana pada saat menyampaikan penjelasan terkait dengan
apa dan bagaimana kepentingan negara dalam RUASN ini pada saat uji publik di Universitas Samratulangi Manado di Sulawesi Utara. Jadi jumlah kebutuhan dan jenis jabatan juga nantinya diserahkan ke instansinya, karena instansinya yang lebih tahu kebutuhannya lanjutnya. Dan ini cukup elok Bapak Ibu, karena memang benar bahwa instansi yang bersangkutan yang mengetahui kira-kira apa dan bagaimana kebutuhannya terkait dengan kebutuhan ASN. Inilah beberapa desakan dan penyebab pemerintah melakukan revisi kepada revisi atau RUU ASN. Nah, ini informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu ASN, sebagaimana yang telah disampaikan di sini. Ini adalah informasi terakhir terkait dengan pentingnya melakukan satu revisi dalam RUASN yang merupakan kepentingan negara sehingga pengesahan dari RUASN ini semakin didesak. Demikian informasinya. Semoga informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.